Setelah memasuki masa purna bakti sebagai anggota Polri pada tanggal 1 Juli tahun 2022 lalu, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP, Derha Samsurijal Mokoago SHMH, ingin terus mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Mokoago yang mengakhiri karir di kepolisian dengan jabatan terakhir sebagai Kabak Infolog Biro Logistik Polda Maluku ini, bertekad untuk terjun ke dunia politik, sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. Kepada sulutbasuara.com, mantan Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulut ini menjelaskan, tujuannya untuk terjun ke dunia politik, karena terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini perlu dioptimalkan, diantaranya dari aspek hukum. Sekarang saya sosialisasi, memperkenalkan diri saya dari Miangas sampai perbatasan sana Moroko, perbatasan Gorontalo dan Kampung Layan sana di Bormong Selatan, Bormong Timur. Itu menyerap. Saya disambil memperkenalkan diri, menyerap aspirasi apa yang saya harus lakukan ketika duduk di DPR. Nah, sekarang sudah, terutama sekali sekarang itu yang utama adalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Itu yang selalu masyarakat sampaikan. Bagaimana terpenuhi anak saya nggak minta apa-apa. Bagaimana anak saya sekolah, beras murah, gula segala macam kebutuhan pokok, supaya di masyarakat bahwa itu nggak minta-minta apa dia, itu aja, nggak neko-neko. Nah, itu yang kita harus penuhi. Jadi ketika saya duduk ya saya udah tahu tadi saya survei lagi, didalami pakai lembaga survei yang kredibel, yang papan atas, ya apa semestinya, itu yang lebih akurat. Lebih akurat untuk kita lakukan. Mungkin di calon-calon lain belum tentu dia melakukan survei, tapi secara teori manajemen itu kita audit nih masyarakat ini apa sih maunya. Saya selaku anggota legislatif di Jakarta, kebutuhan dia, dan kita penuhi. Jangan hanya janji-janji, kita sampaikan yang kita bisa. Jangan janjinya saya atas gunung, udah bilang daripada nggak ada yang mau kasih, mendingan kasih janji. Ya, jangan begitu, kasihan masyarakat. Dan jangan nanti 5 tahun baru datang, harus setiap saat. Dan buka bentuk website atau telepon yang langsung ke kita, jangan melalui spree atau apa, langsung kita perorangan, langsung berhubungan dengan kita, supaya benar-benar kita dapat amanah dipilih oleh masyarakat Sulawesi Utara, benar-benar bisa sebagai penyambung lidah daripada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan mereka, dan kita yang bisa bawa dari pusat sampai di daerah. Di Kepolisian Republik Indonesia 1 Juli 2022 menghadap ke Pak Prabowo. Ya perintahkanlah, jangan beliau pensiun, ya udah maju DPR RI, dapil Sulut dan pemenangan saya di Sulawesi Utara. Tapi berbekal pernah
ikut konsentrasi politik 2011 calon bupati. Jadi udah cita-cita saya itu ya menjadi politisi, karena goalnya suatu jabatan dalam politik itu harus lewat partai politik. Makanya melalui Partai Gerindra saya ikut calon legislatif DPR RI tahun 2024, dapat Sulawesi Utara nomor urut 3. Bantu doa ya. Ya, saya kan pengurus DPP juga, jadi lebih banyak di Jakarta daripada di Sulawesi Utara. Dan sudah, kalau sosialisasi sudah 2 tahun setelah pensiun, sejak 1 Juli itu ya setahun 6 bulan lah sosialisasi. Jadi udah lama, bukan baru sekarang. Balik itu penting untuk sosialisasi, tapi tatap muka lebih, secara teori politik tatap muka itu lebih dahsyat pengaruhnya. Ya, pertama memperkenalkan diri ke masyarakat, sentuh dia program, karena di politik ini ada 3 hal penting yang secara teori kita harus lakukan. Pertama, sosialisasi, mengenalkan diri, ini loh Samsur Jalmufago, ini loh kurikulum kitanya, oh ini loh visi misinya ini. Setelah masyarakat tahu, yang kedua, oh dia senang, oh bagus loh Pak Samsur Rijal, oh Kak Sam bagus loh, dia ternyata ya pensiunan polisi, terus banyak berkiprah di organisasi seperti Pemuda Pancasila, gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIP, Jaya, yang ketumnya adalah Hercules, itu sahabat di Timur Timur. Dan setelah dikenal, baru pada hari H itu, tanggal hari H Rabu 14 Februari 2024 datang ke TPS, insya Allah dia ingat Kak Sam. Lihat foto, lihat, oh ini Kak Sam Jo. Karena dia udah senang. Jadi 3 itu dia kenal dulu, dia senang, baru pada saat hari H itu, hari Rabu, dia pilih Samsur dan partainya, yaitu nomor urut 2 dan pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2. Semangat. Saya di kepolisian itu hampir semua jabatan di kepolisian, saya selama 38 tahun, 3 bulan 8 hari ini, saya sudah menduduki jabatan tersebut di bidang pendidikan, di bidang operasional maupun di bidang administrasi. Apalagi pada saat tugas di markas besar di Direktorat 4, itu saya sekolah di area Bangkok, JICA di Jepang. Kita belajar manajemen kepolisian negara maju. Itu tahun 2002. Di Jepang, orang di tetangganya itu anjing yang gonggong, itu dia lapor polisi. Di bidang penegakan hukum, di bidang narkotika, ketika saya di Direktorat 4 di Barreskrim, itu menangkap gembong terbesar, number wahid, buronan daripada DIA dengan FBI. Ada Tiger Khan, ada Mr. Khan,
dan dapat penghargaan dari Australian Federal Police. Itu kita surveillance teori-teori narkotik kita lakukan, surveillance, undercover, control delivery, sampai di planning and execution, penangkapan. Pengalaman itu luar biasa dasarnya. Itu yang bisa nanti saya lakukan ke depan. Di politik ada teorinya, tapi hampir sama, teori di manajemen kepolisian juga sama. Jadi nanti kita padukan, kita kombinasi, baru kita lakukan untuk ketika saya jadi anggota DPR RI, itu bagaimana di fungsi pembinaan masyarakat, ya pernah jadi Kasat Binmas, bagaimana kita preventifnya, bagaimana kita melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, bagaimana dia berpartisipasi terhadap masyarakat. Itu semua kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Polri, khususnya supaya di wilayah tersebut aman. Ketika negara atau ketika daerah tersebut aman, mau tidak mau jelas perekonomiannya lancar. Orang-orang turis datang aman, dia senang. Begitu juga perekonomian, tidak ada terjadi hal-hal yang ketakutan masyarakat. Investasi dari luar juga secara nasional itu sangat berpengaruh ketika negara atau daerah itu tidak aman. Contohnya misalnya kayak kejadian-kejadian kemarin ada di mana-mana. Itu mudah-mudahan dalam pileg pilpres ini yang tinggal beberapa hari lagi, insya Allah semua jalan aman, lancar, terkendali, dan insya Allah Prabowo Gibran Presiden, saya di DPR RI bisa bersinergi. Saya bisa menyampaikan ke Bapak Presiden hal-hal apa yang harus dilakukan di Sulawesi Utara. Demikian. Wartawan sulutbasuara.com Jemi melaporkan.